Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Faksi terkuat dalam Kekaisaran Magia, Sekte Awan Berkabut, telah diwariskan tanpa putus dari satu generasi ke generasi lainnya, menghasilkan sekte tua ini berdiri di puncak Kekaisaran Jiama. Jika bukan karena aturan sekte, yang melarang perebutan kekuasaan dari seorang kaisar, Mystic Cloud Sekte mungkin akan sepenuhnya mengendalikan seluruh Kekaisaran Jiama selama beberapa kali ketika ada perubahan dalam dinasti. Ini juga alasan mengapa keluarga kekaisaran setiap kekaisaran sangat takut pada makhluk besar yang ada di dekatnya. Ketika datang ke generasi keluarga kekaisaran Magia, mereka akhirnya memiliki kekuatan yang dapat menyebabkan Mystic Cloud Sekte berhenti karena memiliki penjaga Jia Xingtian dan perlindungan dari binatang unik yang misterius. Oleh karena itu, pertempuran yang dialami tentara elit yang dikirim keluarga kekaisaran ke kaki Mystic Cloud Sekte dapat hidup dengan damai. Keluarga kekaisaran telah menempatkan para prajurit di sana selama bertahun-tahun. Niatnya adalah sesuatu yang hampir semua orang sadari dengan jelas. Mereka menjaga terhadap Mystic Cloud Sect. Dalam menghadapi tindakan seperti itu oleh keluarga kekaisaran, Mystic Cloud Sekte tidak menanggapi terlalu intens. Selain beberapa murid muda dalam sekte yang merasa pahit dan pergi ke KAM dan menciptakan masalah pada awalnya, eselon atas sekte tetap diam tentang masalah ini. Ini karena mereka tahu bahwa keluarga kekaisaran tidak dapat mentolerir siapapun yang tidur di samping sofa mereka. Sekte Mystic Cloud sudah terbiasa menerima kecurigaan dari keluarga kekaisaran. Selama Mystic Cloud Sekte tidak runtuh, kekuatan militer di kaki gunung tidak akan pernah berani melakukan gerakan yang mungkin. Tidak satu pun dari dinasti Kekaisaran Magia yang benar-benar berani menyerang Sekte Awan Berkabut. Ini karena mereka memahami dengan jelas bahwa itu adalah sarang lebah besar. Sebuah pukulan akan menyebabkan langit terbalik. Mystic Cloud Sect dibangun di atas Mystic Cloud Mountain dan Mystic Cloud Mountain hanya berjarak puluhan kilometer dari ibu kota. Keduanya sangat berdekatan, seperti dua makhluk besar yang saling mengandalkan. Meskipun Xiaoyan sudah menunggu selama 3 tahun sampai hari ini datang, dia tidak menggunakan sayap awan ungu untuk bergegas. Sebaliknya, dia berjalan dengan kecepatan yang stabil saat dia menuju ke puncak gunung seputih salju menembus awan, yang terletak di ujung pandangannya. Dia mengenakan jubah hitam dan membawa penggaris besar, seperti seorang pertapa. Pemuda berjubah hitam itu berjalan perlahan di jalan utama yang tidak terhalang. Penguasa hitam besar di punggungnya sangat menarik perhatian. Dari dalam kereta kuda yang sesekali datang dan pergi di jalan, akan ada tatapan terkejut yang dilemparkan ke arahnya. Xiaoyan sepertinya tidak melihat tatapan ini. Langkah kakinya tidak lembut atau berat. Meskipun beban penguasa Suan berat cukup untuk mengejutkan siapapun yang bersentuhan dengannya, Xiaoyan sudah sangat akrab dengan beratnya setelah bersentuhan dengannya selama 2 tahun. Alhasil, dia tidak sedikit pun tertunda meski bepergian dengan itu. Hanya langkah kaki dangkal yang tersisa di tempat kakinya mendarat, tidak meninggalkan tanda-tanda pemandangan canggung saat itu ketika lubang yang dalam tertinggal di tempat kakinya melangkah. Meninggalkan jejak kaki di setiap langkah, Xiaoyan bergerak dengan kecepatan tetap. Meskipun sosoknya tampak kurus, itu memancarkan ketenangan dan sikap santai yang menyebabkan orang-orang melemparkan pandangannya ke samping. Berjalan dengan hati yang tenang dengan cara ini bukanlah usaha yang sia-sia di pihak Xiaoyan. Ketika dia baru saja meninggalkan gerbang kota, benang Qi-nya masih berulang kali meluap dari dalam tubuhnya karena dia baru saja menerobos ke kelas Dadoshi, menyebabkan pejalan kaki di sekitarnya tanpa sadar menjauh dari Xiaoyan. Qi yang menekan bukanlah sesuatu yang Doze atau mereka yang bahkan bukan Doze bisa tahan. Sejak Xiaoyan mulai berjalan sampai saat ini, Qi-nya, yang meluap keluar dari tubuhnya, sudah mulai masuk ke bagian dalam tubuhnya. Ketika seseorang melihat lagi, dia tidak tampak berbeda dari orang biasa selain penguasa besar di belakang punggungnya. Ketika matahari telah menembus batasan cakrawala dan perlahan naik tinggi ke langit, Xiaoyan akhirnya berhenti berjalan.
Dia berdiri di lereng dan memandangi kaki gunung besar yang berada di ujung pandangannya. Tenda tentara besar mulai bermunculan di padang rumput. Melalui tenda berwarna putih, Xiaoyan samar-samar bisa melihat beberapa tentara sedang dibor. Memang seperti yang dikatakan orang lain. Keluarga Kekaisaran Jiama telah menempatkan pasukan elit di kaki gunung awan berkabut. Xiaoyan menarik pandangannya, menggelengkan kepalanya, dan berjalan menuruni lereng. Dia mengikuti jalan utama dan perlahan mendekati kaki gunung. Meskipun ini adalah kamp militer dengan pertahanan yang sangat ketat, itu tidak menghalangi pejalan kaki yang ingin mendaki gunung. Oleh karena itu, setelah dilirik secara acak oleh beberapa penjaga yang berdiri di sisi jalan, Xiaoyan dengan mudah mengikuti jalan utama dan mendaki kaki gunung. Saat warna hijau segar mulai muncul di kedua sisi Xiaoyan, suara pasukan yang melakukan latihan berangsur-angsur menghilang dari sisi telinganya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan tangga batu hijau, yang mencapai batas penglihatannya, muncul di depannya. Sekilas, itu tampak seperti tangga yang menuju ke surga. Berdiri di bawah, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap tangga batu tua yang telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Matanya perlahan tertutup, tampaknya ada deringan pedang yang samar dan lembut yang ditransmisikan dengan jelas dari tepi tangga batu saat itu diam-diam bergema melalui hutan. Itu seperti jam yang berdentang, memabukkan pikiran orang. Keheningan berlangsung beberapa saat sebelum Xiaoyan perlahan membuka matanya. Dia dengan lembut menepuk pedang suan berat yang tergeletak di punggungnya. Langkah kakinya yang lembut akhirnya mendarat dengan kokoh di tangga batu kuno yang tampak sedikit lembab. Saat ini, dia secara resmi datang untuk perjanjian 3 tahun. Saat langkah kakinya mendarat, Xiaoyan bisa merasakan bahwa jiwanya tampak melepaskan ki yang telah dia tekan selama 3 tahun. 3 tahun lalu, seorang pemuda meninggalkan rumahnya sambil membawa kebencian, penghinaan, dan kemarahan, tampil sembrono dan kekanak-kanakan. Dia memasuki pegunungan dan berkelana ke gurun. Di bawah bilah, darah, dan api, dia seperti kepompong, dengan cepat mengubah dirinya sendiri. 3 tahun telah menghilangkan kelembutannya dan menyaksikan pertumbuhannya. Semua upaya ini karena perjanjian 3 tahun hari ini. Emosi yang tidak diketahui memenuhi dadanya saat langkah kaki Xiaoyan mempertahankan kecepatan yang seragam. Tatapannya menatap langsung ke ujung tangga batu saat dia lewat selangkah demi selangkah. Tampak telah melewati penghalang ruang, tatapannya tertuju ke tubuh wanita muda yang duduk bersila di puncak gunung. Nalan Yanran. Mulut Xiaoyan bergerak sedikit. Suaranya tenang karena membawa beberapa emosi lain saat nama itu diam-diam keluar dari mulut Xiaoyan. Kabut menyelimuti ujung tangga batu yang panjang. Di belakangnya, ada tanah terbuka yang sangat luas. Seluruh tempat itu sepenuhnya dibangun menggunakan bebatuan besar dengan warna seragam, tampak kuno dan megah. Sebuah monumen batu besar menjulang tinggi berdiri di tengah-tengah tanah terbuka. Di monumen batu, ada catatan nama-nama pemimpin sekte masa lalu dan mereka yang telah melayani sekte dengan baik. Saat seseorang mengamati sekeliling dari tanah terbuka, dia bisa melihat hampir 1000 orang duduk di atas tanah terbuka ini. Orang-orang ini duduk membentuk setengah lingkaran. Tanpa kecuali, semuanya mengenakan jubah berwarna putih bulan. Awan dengan pedang panjang menghantam lengan baju mereka berkibar dengan angin, seperti sesuatu yang hidup, samar-samar memancarkan arti pedang yang lemah. Di tempat tertinggi di tanah terbuka, ada beberapa kursi batu yang menjulang tinggi di dekat tangga yang menyimpang dari yang lain. Saat tangga berangsur-angsur dinaiki, mereka yang duduk umumnya lebih tua. Platform batu tertinggi saat ini kosong tanpa seorang pun di atasnya. Di bawahnya, ada lebih dari 10 lelaki tua berjubah putih yang duduk bersila saat mereka menutup mata dan beristirahat. Di permukaan, seseorang tidak dapat melihat keunikan sedikit pun dari orang-orang tua ini, tetapi jubah di tubuh mereka, yang seperti baja yang bahkan tidak membuat gerakan sedikit pun terlepas dari bagaimana angin bertiup, sudah cukup untuk membuat orang tahu itu orang tua ini bukanlah individu yang sederhana. Di bawah pria tua berjubah putih ini,
ada kursi batu yang berdiri sendiri. Seorang wanita yang mengenakan jubah bulan memejamkan mata. Saat angin bertiup lewat, pakaiannya menempel pada sosok cantiknya, memperlihatkan lekuk dan sosok sempurna di bawahnya. Saat fokus seseorang bergeser ke wajah cantik yang tenang dan acuh tak acuh, dia secara mengejutkan adalah Nalan Yanran. Meskipun hanya ada sekitar 1.000 orang yang hadir di atas tanah terbuka, tempat itu sepenuhnya sunyi. Selain desiran angin, tidak ada sedikit pun suara aneh yang keluar. Kadang-kadang, angin kencang yang tenang bertiup melewati tanah terbuka. Segera, mata semua orang melihat jubah putih melayang, seperti awan di langit yang turun. Pemandangan seperti itu benar-benar mengejutkan ketika seseorang meliriknya. Terkadang, suara angin kencang tiba-tiba muncul di udara. Segera, sesosok manusia akan muncul di ujung pohon yang menjulang tinggi. Saat melirik sekilas, orang akan menyadari bahwa sebenarnya ada cukup banyak sosok manusia yang berdiri di atas beberapa pohon besar di sekitar tanah terbuka. Tidak hanya Hai Bodong yang hadir, tapi juga Fa Ma dan Jia Xingtian. Bahkan Nalan Jie bersama dengan kepala beberapa klan dan generasi termuda mereka seperti Mu Zan yang memiliki konflik dengan Xiao Yan di masa lalu, juga hadir. Tampaknya memang ada cukup banyak orang yang diundang oleh Mystic Cloud Sect kali ini. Sosok manusia yang datang tidak sembarangan membuat kebisingan dan memecah suasana tenang dari tanah terbuka. Meskipun beberapa murid Mystic Cloud Sekte yang kuat merasakan tamu-tamu yang telah tiba ini, mereka bahkan tidak memiliki reaksi sedikit pun. Mereka hanya duduk bersila di tanah. Tampaknya mereka sudah menerima beberapa pesanan. Berdiri di atas pohon, tatapan Hai Bodong perlahan menyapu alun-alun yang sepi. Wajahnya agak muram. Melihat melalui mata orang kuat seperti dia, seseorang secara alami dapat menemukan beberapa detail yang sulit ditemukan orang lain. Dari indranya, pernapasan hampir 1.000 murid Mystic Cloud Sekte benar-benar mengikuti ritme yang sama. Nafas masing-masing memimpin satu sama lain. Jika seseorang pindah kemana-mana, dia akan menerima serangan yang cepat dan kejam seperti badai. Di seluruh tempat ini, 1.000 orang ini tampaknya menjadi satu tubuh. Saat mereka menyerang, ribuan dari mereka akan menyerang bersama. Bahkan seorang Do Huang harus menghindari ujung tombak mereka untuk sementara. Mereka benar-benar layak menjadi Mystic Cloud Sect. Hai Bodong menghela nafas lembut di dalam hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi memuji sambil mendesah. Seberapa sulit melatih semua murid ini untuk berkoordinasi dengan pemahaman yang begitu dalam. Hai Bodong menoleh dan bertukar pandang dengan Fa Ma dan Jia Lao. Dia bisa melihat tatapan suram dari dalam mata pihak lain. Jelas, arai besar dari Mystic Cloud Sekte juga menyebabkan mereka merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Alun-alun yang luas itu benar-benar sunyi. Waktu perlahan dan dengan tenang berlalu. Matahari besar di langit perlahan naik hingga mencapai puncaknya. Sinar matahari yang hangat turun, menyebar ke seluruh puncak. Pada satu contoh, langkah kaki lembut tiba-tiba dan pelan terdengar dari bawah tangga batu berwarna hijau di luar alun-alun. Suara lembut itu perlahan-lahan ditransmisikan, menyebabkan sedikit perubahan pada napas yang sepenuhnya terintegrasi. Di tanah terbuka, semua murid Mystic Cloud Sekte membuka mata mereka. Pandangan mereka tertuju pada tangga batu hijau. Langkah kaki yang tidak ringan atau berat dipancarkan dari tempat itu. Di platform batu, Nalan Yanran juga secara bertahap membuka pupilnya yang cerah. Tatapannya berhenti di tempat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya yang sudah acuh tak acuh tiba-tiba mulai melompat beberapa kali dengan cara yang tidak teratur. Suara langkah kaki semakin dekat dan jelas. Itu mencapai titik di mana itu menyebabkan beberapa lelaki tua berjubah putih di platform batu membuka mata mereka dan melemparkan pandangan mereka ke tempat yang sama. Dari langit yang jauh, sinar matahari tiba-tiba turun. Itu melewati penutup lapisan awan berkabut dan secara kebetulan bersinar di tangga batu. Di tempat itu, sosok tinggi dan kurus akhirnya mulai perlahan muncul di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya.
Di bawah pengawasan hampir 1.000 pasang mata di tanah terbuka, pemuda berjubah hitam yang membawa penggaris hitam besar di punggungnya mengangkat kakinya dan menaiki anak tangga terakhir. Tatapan pemuda itu hampa dari suka atau duka saat menyapu alun-alun besar. Akhirnya, itu berhenti pada seorang wanita cantik di atas platform batu yang juga melemparkan sepasang murid yang cerah. Xiao Yan dengan lembut mengangkat kakinya dan kemudian meletakkannya. Dia mengulangi tindakan yang sama untuk 3 langkah. Hanya suara lembut dan dalam dari langkah kakinya yang mengalir melintasi alun-alun yang sunyi. Begitu 3 anak tangga jatuh, pemuda itu mengangkat kepalanya. Dia memperhatikan wanita itu dan membuka mulutnya dengan samar. Klan Xiao, Xiao Yan. Kata-kata yang membosankan dan sederhana perlahan-lahan melayang melintasi alun-alun besar itu. Mereka menyebabkan suasana tenang yang telah hadir di seluruh tanah menjadi sedikit keresahan dan kekacauan. Di tanah terbuka, murid mistik Cloud Sekte yang tak terhitung jumlahnya membawa segala macam emosi yang berbeda dalam tatapan mereka saat mereka menatap pemuda berjubah hitam di dekat tepi tangga batu. Mereka tidak asing dengan pemuda yang dipanggil Xiao Yan ini. Hubungan antara Nalan Yanran dan dia sudah menjadi topik dalam percakapan sehari-hari banyak murid mistik Cloud Sect. Tentu saja, setiap kali namanya disebutkan, kebanyakan orang akan mengejeknya dengan meremehkan. Seorang anak dari klan kecil ingin menikahi Nalan Yanran yang statusnya dalam Mystic Cloud Sekte sama mulia dengan seorang putri. Di mata orang-orang ini, tidak diragukan lagi tampaknya Xiao Yan telah melebih-lebihkan kemampuannya. Ini terutama terjadi setelah perjanjian 3 tahun disebarkan di dalam sekte. Ejekan ini menjadi lebih kuat. Tentu saja. Sebagai pemimpin sekte junior dari Mystic Cloud Sekte yang berada di luar jangkauan banyak orang, murid Mystic Cloud yang tak terhitung jumlahnya memandangnya sebagai dewi di hati mereka. Ketika mereka bertemu, orang-orang ini selalu menghadapi wajah cantiknya yang mempertahankan ekspresi acuh tak acuh dan ekspresi dunia lain. Siapapun yang ingin berhubungan lebih dekat dengannya akan kembali dalam kegagalan. Xiao Yan, sebagai pria yang hampir menjadi suami Nalan Yanran akan secara alami dan mudah menerima beberapa kecemburuan yang tidak normal. Karena kecemburuan, bersama dengan beberapa rumor, murid-murid mistik Cloud Sekte ini secara alami akan memiliki kesan buruk tentang Xiao Yan yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Ketika mereka berbicara, kebanyakan dari mereka akan merendahkannya sebanyak mungkin, tampak seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai mereka menggambarkan Xiao Yan sebagai orang yang sama sekali tidak berharga. Namun, ketika mereka memandangi pemuda yang masih mempertahankan sikap tenang dan santai meskipun menghadapi ki bersatu dari hampir 1.000 murid mistik Cloud Sekte, beberapa murid yang lebih cerdik merasa sedikit terpesona di hati mereka setelah mereka membuang emosi negatif di dalamnya, hati mereka. Sikap acuh tak acuh ini tampaknya bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh sampah klan Xiao, yang biasanya dibicarakan oleh rekan-rekan mereka. Mata cerah Nalan Yanran menatap pria muda dengan sosok yang agak kurus di kejauhan. Tatapannya berhenti pada wajah lembut dan tampan itu. Di tempat itu, dia masih samar-samar mengenali sosok pemuda itu saat itu. Hanya saja 3 tahun telah menghancurkan kelembutan dan ketajaman awet muda. Pria muda yang saat ini di depannya tidak lagi memiliki kekuatan tajam yang tiba-tiba meletus di aula rumah klan Xiao saat itu. Menggantinya adalah pengekangan yang mendalam. Dia benar-benar telah berubah. Sebuah kalimat diam-diam muncul di benaknya. Tatapan Nalan Yanran agak rumit. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang tidak berguna saat itu benar-benar akan benar-benar dapat datang ke Mystic Cloud Sect tanpa rasa takut, apalagi tetap acuh tak acuh seperti angin sementara tidak mengungkapkan sedikit pun kecemasan atau pucat, bahkan ketika dihadapkan dengan hampir 1.000 murid sekte Mystic Cloud. Klan Nalan, Nalan Yanran. Nalan Yanran perlahan berdiri. Sosok cantiknya tinggi dan lurus seperti teratai salju yang bangga dan pantang menyerah. Mata cerahnya menatap Xiao Yan sementara suaranya setenang yang terakhir. Itu anak kecil dari klan Xiao. Bukankah dikatakan bahwa dia adalah orang yang tidak berguna yang tidak bisa menyimpan doki? Di pohon besar,
Jia Xingtian menatap Xiao Yan dengan sepasang mata yang berisi keheranan. Dia tertawa pelan, kekeh, tapi melihat sikapnya ini, dia tidak terlihat seperti orang yang dengan paksa berpura-pura memiliki eksterior yang kuat sementara di dalam kosong. Selain itu, bahkan jika ketenangannya diperagakan, mampu mempertahankan ketenangan ini di depan kekuatan bersatu yang diciptakan oleh orang-orang lama dari Mystic Cloud Sect bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Petik 2. Fama, yang tidak jauh dari Jia Xingtian mengangguk sedikit. Matanya yang tua dan tajam perlahan menyapu Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia berhenti di depan wajah yang terakhir. Alisnya tiba-tiba menyatu saat dia berkata, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia sepertinya memiliki perasaan yang familiar tentang dia. Keke, kamu juga punya perasaan seperti itu. Mendengar ini, Jia Xingtian tertawa pelan. Matanya penuh dengan makna yang dalam saat dia menatap Xiao Yan dan berkata, sepertinya kita mungkin pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Kerutan di dahi Fama semakin dalam. Matanya berkedip saat dia menatap Xiao Yan, tetapi dia tidak terus mengatakan apa-apa lagi. Hei, Pak Tuan Nalan, apakah ini anak muda dari klan Xiao yang hampir menjadi menantu dari klan Nalan? Dia tampaknya bukan orang yang tidak berguna dari rumor tersebut. Bantalan dan kekuatan mental ini adalah sesuatu yang jarang saya lihat pada orang-orang muda yang saya temui. Mu Chen menoleh dan berkata. Dia tersenyum pada Nalan Jie, yang matanya telah berhenti di tubuh Xiao Yan sejak awal. Dia tersenyum lebar. Seorang menantu laki-laki yang ditinggalkan karena dia dianggap tidak berguna saat ini tampil lebih luar biasa daripada beberapa dari mereka yang disebut jenius. Meskipun Nalan Jie tidak akan merasakan sakit sampai dia tidak ingin hidup karena ini, dia akan sedikit banyak merasa kesal. Ekspresi Nalan Jie jelek saat dia dengan ganas memotong Mu Chen dengan tatapannya. Dia terlalu malas untuk mengatakan hal yang tidak perlu padanya. Dengan tawa dingin, dia terus memusatkan pandangannya pada pria lembut dan tampan itu. Emosi di hatinya bergulir. Meskipun Nalan Jie sudah tahu bahwa Xiao Yan telah meninggalkan reputasi sebagai orang yang tidak berguna untuk beberapa waktu, ketenangan dan kekuatan mental yang ditunjukkan saat ini menyebabkan hatinya merasa sangat terkejut. Di atas keterkejutan ini, dia juga mendesah pelan dengan sikap menyesal. Dengan situasi yang telah mencapai titik ini, mengatakan apa-apa lagi tidak akan membantu mengubah situasi. Dia hanya bisa berharap bahwa dendam antara Xiao Yan dan Nalan Yanran akan mencair setelah perjanjian 3 tahun ini berakhir. Lebih baik jika mereka bisa berdamai. Tentu saja, ini mungkin mimpi yang tidak realistis. Bahkan jika mereka berdua tidak bisa lagi bersama di masa depan, membiarkan Xiao Yan berhenti membawa kebencian terhadap klan Nalan di masa depan akan menyebabkan Nalan Jie diam-diam merasa sedikit lebih baik. Kekuatan mental yang luar biasa, bakat pelatihan yang luar biasa, dan ketekunan untuk terus berjuang selama 3 tahun hanya untuk sebuah janji. Dengan beberapa hal ini, jalan masa depan Xiao Yan untuk menjadi orang yang kuat akan jauh lebih lancar dan tidak terhalang. Nalan Jie tidak berpikir bahwa menjadi sasaran dendam milik seorang pemuda dengan potensi tak terbatas adalah sesuatu yang bisa membuat seseorang bahagia. Sepertinya aku harus mengirim seseorang untuk berhubungan dengan klan Xiao. Nalan Jie dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya saat dia menggelengkan kepalanya. Dia mengarahkan perhatiannya ke lapangan terbuka. Dia saat ini hanya bisa menunggu perjanjian 3 tahun yang akan segera dimulai. Setelah Nalan Yanran berdiri, 10+ pria berjubah putih di atas alun-alun akhirnya mulai perlahan membuka mata mereka. Tatapan mereka tertuju pada pemuda berjubah hitam di tangga batu. Saat mereka bertukar pandang satu sama lain, mereka merasa heran. Ketidakpastian di hati mereka sama persis dengan apa yang ada di dalam diri Nalan Jie dan yang lainnya. Tidak peduli ke arah mana seseorang melihat Xiao Yan saat ini, orang tidak dapat melihat sampah klan Xiao yang menderita segala macam ejekan saat itu. Kamu adalah Xiao Yan dari klan Xiao. Seorang pria tua berjubah putih yang berada di tengah mengangkat matanya dan mengamati Xiao Yan.
Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata itu. Tatapan Xiaoyan menyapu pria tua berjubah putih di tengah. Dia menyadari bahwa orang ini seharusnya memiliki posisi yang cukup tinggi dalam Mystic Cloud Sect. Sejak yang terakhir membuka mulutnya, orang tua di sekitarnya yang mengenakan jubah serupa tetap diam. Aku adalah tetua pertama dari Mystic Cloud Sect, Yunleng. Sebelum Xiaoyan bisa menjawab, orang tua itu melanjutkan sesukanya dan berkata, pemimpin sekte belum kembali hari ini. Oleh karena itu, perjanjian 3 tahun kali ini akan dipimpin oleh saya yang lama. Tujuan dari kompetisi kali ini adalah untuk saling belajar. Berhenti saat Anda. Hidup dan mati ditentukan oleh surga. Suara lembut tiba-tiba terdengar, menyela kata-kata Yunleng. Tatapan di tanah terbuka mengarah ke suara itu. Akhirnya mereka berhenti di tubuh pemuda berjubah hitam yang pendiam. Semua ekspresi mereka berbeda. Banyak orang tidak menyangka Xiaoyan benar-benar akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Orang harus tahu bahwa lawannya adalah penerus Mystic Cloud Sekte yang sekte itu fokuskan pada perawatan. Pemuda yang berani. Di atas pepohonan tinggi, beberapa orang tua dengan karakter aneh tidak bisa menahan tawa. Beberapa dari mereka bahkan mengacungkan jempol ke Xiaoyan. Mata Nalan Yanran sedikit terangkat. Dia memperhatikan pemuda berjubah hitam di depannya. Di dalam mata hitam gelap itu tampak cahaya yang berdenyut dan berfluktuasi, yang sulit disembunyikan. Apakah itu kebencian? Beberapa saat kemudian, dia menganggukkan kepalanya. Suaranya keren. Sesuai keinginan kamu. Mendengar tanggapan Nalan Yanran, Yunleng mengernyitkan alisnya sedikit. Gangguan mendadak dari Xiaoyan telah menyebabkan elder pertama yang memegang posisi cukup tinggi di Mystic Cloud Sect menjadi tidak senang. Dia juga sadar bahwa Xiaoyan sudah lama dicopot dari reputasinya sebagai sampah. Namun, bakat Nalan Yanran juga tidak lebih rendah darinya. Selain itu, ada Mystic Cloud Sect yang merawatnya. Pertumbuhan kekuatannya bisa disebut sangat cepat. Jika mereka bertarung, Yunleng tidak optimis dengan peluang Xiaoyan. Anak muda, Anda harus selalu memberikan kelonggaran dalam segala hal yang Anda lakukan. Tetapi karena Anda telah membuat permintaan seperti itu, lakukan sesuka Anda. Hidup dan mati akan ditentukan oleh langit. Yunleng melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah. Sebuah busur diangkat di sudut mulut Xiaoyan. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan tawa dingin. Tinggalkan sedikit kelonggaran. Saat itu, Nalan Yanran kejam. Apakah ada yang memintanya meninggalkan ruangan untuk orang lain? Tangan Xiaoyan perlahan memegang gagang penggaris. Dia tiba-tiba menariknya keluar dan penguasa Suan berat membawa suara angin yang dikompres. Itu miring ke tanah dan angin sepoi-sepoi tercipta dari tubuhnya, mengaduk semua debu di tanah. Doki berwarna hijau samar menutupi permukaan tubuhnya saat Xiaoyan menatap Nalan Yanran. Saya datang sesuai dengan perjanjian 3 tahun. Hari ini, mari selesaikan semua dendam masa lalu kita. Tolong bayar semua penghinaan yang kau berikan pada klan Xiao saat itu. Petik 2. Nalan Yanran mengulurkan tangannya dan cincin penyimpanan berwarna zamrud bersinar di jarinya. Pedang panjang berwarna hijau pucat muncul. Tepi pedang sedikit miring, memantulkan rasa dingin yang pekat di bawah pancaran sinar matahari. Mata cantik Nalan Yanran bertukar pandang dengan sepasang pupil hitam gelap itu. Dia menghela nafas sedikit menyesal saat dia berkata dengan lemah, saya akan bertanggung jawab atas pernikahan saya sendiri. Meskipun 3 tahun telah berlalu, saya tidak berpikir bahwa saya melakukan kesalahan saat itu. Saya memiliki hak untuk memilih takdir saya. Mungkin beberapa tindakan saya tidak pantas ketika saya memilih, namun, saya pikir saya akan tetap membuat pilihan ini bahkan jika saya bisa kembali ke masa lalu. Petik 2. Tindakan Anda tidak pantas. Xiaoyan tertawa pelan. Hanya tindakan sederhana yang tidak pantas dan dia ingin menjauh dari perilakunya yang kasar dan tidak masuk akal. Bukankah ini terlalu sederhana? Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur kembali ke ketidakpeduliannya.
Telapak tangan yang memegang gagang penggaris menjadi semakin erat. Sesaat kemudian, kakinya tiba-tiba melangkah ke depan. Di tempat mendaratnya, permukaan batuan keras berwarna hijau sebenarnya memiliki beberapa garis retakan yang menyebar. Doki berwarna hijau yang ganas dan bergelombang yang berisi beberapa bibit api berwarna hijau dengan keras melonjak di permukaan Xiaoyan. Mari kita mulai. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.